Pernah nggak kamu berada di lingkungan kerja yang penuh drama, gosip, saling menjatuhkan, atasan yang manipulatif, atau rekan kerja yang selalu negatif? Lingkungan toksik bukan cuma menguras energi, ia bisa menghancurkan rasa percaya diri, fokus, bahkan potensi kita untuk berkembang dan sukses secara finansial. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita harus selalu pergi? Jawabannya, tidak selalu. Hari ini kita akan bahas bagaimana tetap tenang di lingkungan yang toksik berdasarkan teori psikologi dan contoh nyata di dunia kerja, supaya kamu tetap bisa bertumbuh, cepat sukses, dan membangun kekayaan finansial. Pertama, kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Psikolog terkenal Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People menjelaskan tentang circle of control dan circle of concern. Banyak orang di lingkungan toksik terjebak pada mengeluh soal atasan, marah karena rekan kerja, kesal karena budaya kantor, padahal itu semua berada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana respon kita, kualitas kerja kita, skill yang kita tingkatkan, dan reputasi profesional kita. Contoh nyata. Bayangkan kamu bekerja di sebuah kantor dengan atasan yang suka menyalahkan tim. Daripada kamu ikut mengeluh, kamu justru memilih menyelesaikan pekerjaan dengan rapi, meningkatkan skill komunikasi kamu, belajar manajemen waktu yang efektif, dan hasilnya kamu terlihat profesional dan siap untuk naik level. Bahkan bisa pindah ke tempat yang jauh lebih baik dengan reputasi yang kuat. Orang yang sukses finansial fokus pada kendali, bukan ikut dalam sebuah drama. Yang kedua, latih ketahanan mental. Menurut psikolog Daniel Goleman, dalam bukunya Emotional Intelligence, kesuksesan lebih banyak ditentukan oleh kecerdasan emosional dibanding dengan IQ. Lingkungan toksik itu sangat menguji kesabaran kamu, pengendalian emosi, dan kemampuan membaca situasi sosial. Orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi tidak reaktif. Mereka tidak langsung membalas sindiran, tidak ikut bergosip, dan tidak terpancing provokasi. Contohnya, ada rekan kerja yang sering meremehkan ide kamu saat rapat. Orang yang emosional akan membalas atau mudah marah. Sedangkan orang yang cerdas secara emosional, dia akan tetap tenang, mengumpulkan banyak data, menyampaikan ide dengan lebih terstruktur di kesempatan berikutnya. Dalam jangka panjang, atasan juga akan melihat siapa yang stabil secara emosi, dan promosi jarang diberikan kepada orang yang reaktif. Yang ketiga, gunakan lingkungan toksik sebagai tempat latihan mental. Penulis dan mantan Navy SEAL Jocko Willink dalam bukunya Extreme Ownership menekankan satu prinsip penting, yaitu take ownership of everything. Artinya, berhentilah menjadi korban. Lingkungan toksik bisa jadi sebuah gym untuk latihan ketahanan mental, strategi komunikasi, political skill di kantor, bahkan kemampuan untuk bernegosiasi. Kalau kamu bisa tetap tenang di lingkungan yang sulit, di tempat lain kamu akan jauh lebih unggul. Banyak pengusaha sukses dulunya bekerja di lingkungan yang keras. Mereka belajar membaca karakter manusia, memahami konflik, dan membangun strategi. Itu
adalah modal penting untuk kaya secara finansial. Yang keempat, bangun identitas jangka panjang. Psikolog Carol S. Dweck dalam bukunya Mindset menjelaskan tentang growth mindset. Orang dengan growth mindset melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar, bukan sebuah ancaman. Di lingkungan toksik, kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu ikut tenggelam dalam drama, atau yang kedua, kamu fokus membangun skill dan nilai diri. Tanya ke diri sendiri, kalau saya bertahan 2 tahun di tempat kerja ini, skill apa yang bisa saya kuasai? Misalnya, public speaking, leadership, negotiation, sales, dan problem solving. Skill-skill inilah yang akan meningkatkan nilai pasar kamu, dan nilai pasar itu bisa menentukan pendapatan kamu. Orang kaya bukan cuma kerja keras, mereka meningkatkan juga value-nya. Yang kelima, strategi praktis tetap tenang. Sekarang kita akan ke langkah konkretnya. Yang pertama, batasilah keterlibatan emosional. Datang kerja untuk membangun karir, bukan membangun konflik. Yang kedua, bangunlah network di luar lingkungan toksik. Ikut komunitas profesional, ikut seminar, atau belajar online. Yang ketiga, siapkan exit strategy. Tetap tenang bukan berarti bertahan untuk selamanya. Kalau lingkungan kamu sudah merusak mental dan tidak memberi ruang untuk berkembang, siapkan rencana pindah dengan posisi tawar yang lebih tinggi. Contohnya, bayangkan seseorang bekerja di perusahaan dengan budaya keras dan penuh tekanan. Alih-alih ia menyerah, ia belajar manajemen stres, mengambil kursus tambahan, menyimpan sebagian gaji untuk diinvestasikan, dan membangun usaha sampingan di luar pekerjaan. Dalam 3 tahun apa yang dia dapat? Skill dia meningkat, portofolio dia kuat, tabungan dan investasi bertumbuh, dan berkesempatan ditawari posisi lebih tinggi di perusahaan tersebut atau di perusahaan lain. Lingkungan toksik bukan menghentikan dia, itu justru mempercepat pertumbuhannya. Hubungan dengan kesuksesan finansial, kenapa ketenangan itu penting untuk kaya? Karena keputusan finansial terbaik lahir dari pikiran yang stabil. Orang yang emosional, impulsif resign tanpa rencana, boros karena stres, kehilangan fokus investasi. Sedangkan orang yang tenang, dia akan menyusun strategi, menghitung risiko, mengambil langkah secara sadar, karena ketenangan adalah keunggulan yang kompetitif. Sebagai penutup, lingkungan toksik memang tidak ideal, tapi respon kita menentukan bagaimana masa depan kita. Fokus pada kendali diri, bangun kecerdasan emosional, ambil tanggung jawab, kembangkan growth mindset, dan gunakan setiap situasi sebagai latihan menuju versi diri yang lebih kuat. Karena pada akhirnya, sukses dan kaya secara finansial bukan soal siapa yang lingkungannya paling nyaman, tapi siapa yang paling stabil, paling disiplin, dan paling konsisten mengembangkan potensi dirinya. Kalau kamu sedang berada di lingkungan toksik, ingat satu hal. Ini bukan akhir cerita. Ini adalah tempat latihan menuju level berikutnya. Kalau kamu merasa video ini relevan dengan kondisi lingkungan kerja kamu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman kamu yang juga tertekan di lingkungan toksik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.